minggu pertama, kita percaya kita mau cari wajah Tuhan pagi ini, amin. Kita percaya Dia Allah Immanuel akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Haleluya, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Thank you Lord. Ya, pagi ini kita mau tinggal diam di dalam hadirat-Nya, mencari wajah-Nya lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di sana ku menanti temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku rambah hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bisa berikan salam kiri kanan Bapak Saudara, katakan selamat pagi, selamat tahun baru. Haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta. Biar pagi ini kami temukan cinta yang daripada Engkau Tuhan. Sebab Kau menanti kami untuk datang kembali pada Engkau, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku rambah hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Saudara bisa berikan ucapan syukur buat Tuhan saat ini. Berikan ucapan syukur bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna tahun 2025 akan terjadi lebih lagi di tahun 2026 ini bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel bagi kami. Selalu tetap setia penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidupku hanyalah untuk-Mu.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, berdiam dekat di hati. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ajar kami untuk berdiam lebih lagi dalam Engkau Tuhan pagi ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sebelah kiri kanan, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bisa berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Dia Allah Immanuel, dan kita adalah anak-anak Allah. Saat kita menyerahkan hidup kita seutuhnya pada Tuhan, Dia sanggup akan melakukan segala sesuatu buat kita. Amin. Dia Allah yang setia, penolong yang setia buat kita. Haleluya.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang denganmu. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar terus kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord for your goodness ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sama. Di 2025 Engkau bersama kami. Kau menyatakan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dan anugerah-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya tahun ini Engkau akan menyatakannya lagi dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang sangat baik. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of
you are so good, oh God. All my life you have been so Oh good. Bapa kami yang sangat baik ya Tuhan. Every breath that I I am able. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good, oh God. you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Yes, we believe, oh God. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya, sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Rayakan kebaikan Tuhan. Rayakan kesetiaan Tuhan. Rayakan penyertaan Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Rayakan penyertaannya. Rayakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Rayakan Tuhan, sebab Dia yang Bapa yang baik, Tuhan yang baik, sahabat yang baik, yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Rayakan Tuhan. Celebrate His goodness. Celebrate His goodness. Celebrate His goodness. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sorakan haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih untuk nafas hidup ini, Tuhan. Setiap nafas kami memuliakan Engkau, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami ada untuk menyembah Engkau, Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau
Adonai, nyatakan dirimu. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu. Saudara, belajar berdiam di hadirat Tuhan. Linger in His presence. Kecenderungan kita seringkali kita in and kita out. Saudara, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari semua kita ambil waktu untuk berdiam di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan mengatakan, be still, knowing that I am God. Berdiamlah, tahulah bahwa aku adalah Tuhan. Terus saudara berdiam di hadirat Tuhan. Saudara belajar berdiam di hadirat Tuhan. Jangan izinkan situasi, emosi mengganggu Anda untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya Anda mengalami Tuhan. Firman Tuhan jelas, Dia bertata di atas puji-pujian daripada umat-Nya. Bahkan Dia berkata, lihatlah Raja kemuliaan sudah datang. Siapa Raja kemuliaan? Dialah Tuhan alam semesta. Saudara fokus kepada Kristus. Ini adalah minggu pertama di tahun 2026. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara dengan tenang persiapkan elemen perjamuan kudus. Saudara, beberapa hari ini kata honor atau menghormati bicara kepada saya. Kata honor berarti menunjukkan rasa hormat yang tinggi, menghargai dan menempatkan nilai pada Tuhan, memberikan pengakuan ketaatan atau penghormatan. Saudara, bicara mengenai honor, berbicara tentang hati dan nilai kita berikan kepada Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat, dalam bahasa Inggrisnya honor, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu
Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah saudara, pada saat kita mengambil perjamuan kudus, maukah saudara berkomitmen angkat roti ini, berkomitmen memberikan komitmen kepada Tuhan memasuki tahun 2026 ini. Saudara berkomitmen untuk honor God, menghormati Tuhan, memberikan nilai yang paling tinggi kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk selalu fokus kepada Kristus. Ayo saudara, setiap dari saudara mulai katakan, Tuhan saya berjanji, saya berkomitmen di tahun 2026 ini. Ayo saudara katakan bersama-sama, di tahun 2026 kami berkomitmen untuk menghormati Tuhan kami, menghormati hadirat Tuhan, menghormati janji-janji Tuhan, menghormati setiap perkataan-perkataan Tuhan, baik di gereja maupun di luar daripada gereja. Terima kasih Bapa. 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Hari ini Tuhan, dengan mengingat Engkau, kami telah berkomitmen, kami telah berjanji untuk selalu memfokuskan pikiran kami kepada Kristus. Honor, menghormati Tuhan kami, menghormati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Karena kami tahu Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Dia menyertai kami. Pada saat kami mengambil bagian dari roti ini yang merupakan tubuh-Mu Tuhan, kami berserah. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami, berkarya atas hidup kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak mudah terganggu. Karena itu kami percaya, atas pimpinan-Mu kami bisa fokus kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita semua ambil bagian di dalam roti. Saudara angkat cawan ini. 1 Korintus 11 ayat 25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami mengucap syukur karena darah Kristus yang tak bercacat celah telah dikorbankan untuk kami. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan penderitaannya, Dia telah menyembuhkan kami semua. Firman-Nya mengatakan dengan bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Saudara, apapun penyakit Anda, deklarasikan bahwa dengan bilur-bilur Kristus kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan atas perjanjian baru ini. Terima kasih atas darah yang tak bercacat celah, yang menghapus segala dosa-dosa kami, yang memurnikan kami lebih putih dari salju. Terima kasih Bapa. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik kepada kami.
tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Engkau terus menyatakan hadirat-Mu. Bahkan kami percaya Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kami. Karena kami tahu pada saat kami honor You, pada saat kami menghormati Engkau Tuhan, hadirat-Mu, Engkau akan menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Saudara, selamat tahun baru. Sebelum saudara duduk, berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan Happy New Year. Selamat tahun 2026. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan membawa persembahan kita di awal tahun ini, di minggu pertama 2026. Kata-kata yang saya dapat setelah pada saat tanggal 1 ya saudara, di Yesaya 43 ayat 9 mengatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau tahun 2025 Anda mengalami kebuntuan, artinya mentok. Tahun 2026 janji Tuhan, Dia akan membuka jalan-jalan untuk Anda semua saudara. Makanya kita memulai tahun 2026 dengan menghormati siapa Dia, Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Amin saudara. Di dalam menyembah Tuhan kita hormati. Bahkan tubuh kita ini adalah baitnya. Saudara, kita harus terus menghormati Dia yang hidup di dalam kita. Bahkan di dalam keuangan saudara, di Amsal 3 mengatakan, muliakanlah, dalam bahasa Inggris, honor. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam terjemahan lain, muliakan Tuhan dengan persembahanmu. Saudara ingat, persembahan itu ada macamnya saudara. Pertama adalah persepuluhan, itu adalah haknya Tuhan. Yang kedua ingat tahun, di awal tahun saudara, katakan di awal tahun. Ayo saudara, persiapkan hasil pertama saudara. Itu yang dikatakan buah sulung. Saudara bawa buah sulung kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan bahwa segala apapun perekonomian kami serahkan kepada Tuhan melalui buah sulung hasil pertama kita. Amin saudara. Karena kami percaya pada saat saudara berserah, Tuhan akan turun tangan. Breakthrough, terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan juga saudara, ada persembahan untuk pelayanan. Kita sudah melihat training center sudah dibangun, pelayanannya sudah banyak, equipping sudah banyak, perlengkapannya banyak. Saudara, kita mari sama-sama kita bawa persembahan di awal tahun ini untuk pemberian pelayanan di training center. Amin saudara. Karena banyak hal-hal yang kita perlu biaya saudara untuk training center. Maka dari itu saudara, ayo bawa persembahan ini. Seperti apa yang dikatakan Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan, honor God dengan harta kita saudara. Karena saya percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati Anda dengan berkelimpahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Di tahun 2026 ini Tuhan, kami akan terus mencari Engkau.
Kami akan lapar dan haus akan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Engkau terus menyertai kami, Engkau selalu bicara kepada kami, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, karena Engkau ingin kami menjadi orang yang seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami bawakan persembahan di awal tahun ini Tuhan, di minggu pertama dengan hati yang bersuka cita, persembahan perpuluhan kami, persembahan buah sulung kami, bahkan persembahan untuk training center Tuhan. Karena kami tahu, kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa di tahun 2025. Dan memasuki tahun 2026, pekerjaan Tuhan akan lebih luar biasa. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang memberikan secara online dan saudara yang menyaksikan online tuh bisa memberikan sesuai dengan apa yang tertulis di layar Anda. Terima kasih. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang excited memasuki tahun 2026. Luar biasa. Wah, itu mah gak excited, cuman ayo berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Amin saudara. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Pastor Paul. Saudara akan diberkati. Siap catatan saudara untuk menerima firman Tuhan. Children, where is the children? Oh, we are really children. Dia excited. Bahkan anak-anak kita semua excited untuk ke children ministry di training center. Mereka luar biasa. Nah saudara, mari kita saksikan pengumuman di layar. Tuhan berkati. Haleluya. Happy New Year, City Blessing Church. I am Michelle. I'm so excited to be your first announcer of 2026. We want to give you a big, warm welcome to everybody joining us for the very first time. Welcome to church. Welcome to City Blessing family. As we begin this new year, we want to come together to intercede and catch the vision for 2026. So this Friday, January 9, from 8 p.m. to 11 p.m., we will gather a time of prayer. So those attending in Walnut will meet at the Walnut campus, and those attending in Colton will meet at the Colton campus. As we step into 2026, let's go deeper into our theme and start the new year with prayer. Next up, Church Day. We are excited to gather all three Southern California City Blessing campuses together at Walnut Campus Training Center on February 7th. During this time, we will reflect on what God has done over the past year, share important ministry updates, and look ahead with faith and expectation for the year to come. We deeply appreciate your commitment, dedication, and partnership in advancing God's work through our church. So, if you are a City Blessing member who has completed basic foundation and membership classes and have served or volunteered in 2025, please register today. You can RSVP at cityblessing.org/events. Lastly, here are the return days for our ministries in 2026. O2 Generation Night for our middle and high school students will be back on Friday evening starting January 30. And our college ministry access will also resume its Friday gatherings on January 30. So we cannot wait to see everyone back. And also our Healing Room ministry will resume next Sunday, January 10 in room 210. Our team will be available to pray with you after the Sunday service at our Walnut campus. All right, church, be sure to stay updated and encouraged by following LA City Blessing on Instagram. And that's it for this week's Sunday announcements. Have a blessed and wonderful Sunday. We've seen a lot this year. Hatred and division, acceptance and hope. We've met new people and said goodbye to others. We've seen war and violence
and experienced love and peace. We've seen controversy, and we've seen community. But the one constant, the one thread running through it all, has been Jesus. He has never left us, never forsaken us. He's the same today as he was yesterday. In our darkest moments, he was our light. In our deepest fears, he was our confidence. In our victories, he was our strength. In our failures, he was our grace. His love for us has never failed. As we begin a new year, let's make it our mission to be more like Jesus. To love more, care deeper, stand stronger, serve passionately, share constantly. May our faith be more than a title. May the very fabric of our being be consumed with Jesus. This is our calling. This is our mission. This is a new year. Praise the Lord. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau Anda tahu bahwa hadirat Tuhan atau the presence of God itu makin nyata kalau kita membuka hati kita, kita memberikan ruangan untuk Tuhan dalam hati kita. Dan saya percaya bahwa hari ini masuk tahun yang baru, Tuhan mau supaya kita bukan hanya datang seperti tahun lalu, tapi kita datang dengan hati yang lebih memberikan ruangan untuk Tuhan. Saudara, saya nggak mau datang ke gereja di mana Tuhan rasanya jauh sekali. Saya nggak mau begitu. Saya mau datang ke gereja dan saya dan semua saudara merasakan hadirat Tuhan. Saya nggak mau penyembahan kita itu kosong, hanya rutinitas aja. Tapi saya berdoa supaya kita mengalami hadirat Tuhan di mana betul-betul saudara, kita mengalami surga. Bukan hanya nanti kalau kita meninggal dan masuk surga bertemu dengan Tuhan. Tapi saya mau mengalami Tuhan sekarang ini. Dan semua saudara bisa mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan begitu nyata saudara. Mungkin ada saudara yang gak tahu bagaimana apa sih maksudnya hadirat Tuhan. Tapi saya percaya Anda mungkin mulai bisa merasakan kok ada damai ya. Kok rasanya lain ya. Kok ada, tadinya saya datang khawatir atau letih, capek, pressure. Tapi begitu menyembah Tuhan, Anda merasakan beban mulai terangkat. Anda mulai ada kelegaan. Anda mulai ada damai. Dan perasaan seperti itu, walaupun bukan hanya berdasarkan feeling, tapi perasaan seperti itu banyak dialami oleh orang-orang yang datang ke gereja kita. Begitu mereka masuk di parking lot, mereka merasakan hadirat Tuhan. Kok beda ya, tempat ini beda ya. Bahkan waktu kita membangun training center, ada banyak pegawai-pegawai bangunan yang mengatakan, ini tempat apa ini ya? Saya kerja di bangunan sudah lama tapi nggak pernah mengalami seperti ini. Saudara tahu? Selama proses kita membangun training center, itu banyak orang-orang yang mengatakan demikian. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita waktu kita datang dan menyembah Tuhan? Saya belajar dari pengalaman Yakub. Yakub waktu dia lari, dikejar oleh Esau, dia lari, dia meninggalkan orang tuanya, dan dia lari di perjalanan, dia beristirahat dan dia
tidur. Waktu tidur dia bermimpi, saudara, dia bermimpi, dia melihat ada tangga yang sangat tinggi sekali dan malaikat Tuhan turun naik. Saya melihat di situ, saudara, bahwa ternyata kita bisa mengalami ada interaction antara surga dengan bumi. Ternyata Anda bisa mengalami suasana surgawi dimanapun Anda berada, dan bukan hanya hari Minggu. Tapi waktu Anda pulang, waktu Anda bekerja, waktu Anda sekolah, waktu Anda hidup sehari-hari, Anda membawa hadirat Tuhan. Atau kalau saya bisa katakan, hadirat Tuhan yang menopang Anda. Hadirat Tuhan menopang Anda sehingga Anda bisa menjalani hari demi hari. Mau apa enggak, saudara? Jadi kalau saudara bayangkan, kira-kira surga itu apa sih? Surga itu apa? Siapa di sini yang mau masuk surga? Kalau di buku Wahyu pasal 21 ayat 21 dikatakan bahwa di surga itu suasananya indah sekali, jalanannya aja tuh dari emas murni. Jalanannya tuh dari emas dan berkilau-kilauan. Saudara, kalau sekarang harga emas itu $4.000 lebih 1 ounce. Tapi kalau Anda baca buku Wahyu, kalau Anda lihat jalanannya aja dari emas, kira-kira gimana, saudara? Anda jalan-jalan, Anda injek emas, saudara. Jadi surga itu apa sih? Surga itu bukan jalan yang dari emas. Surga itu adalah di mana hadirat Tuhan ada. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pengalaman surgawi. Nah, hari ini saudara, saya berdoa Anda membuka hati, Anda mempersiapkan, dan Anda akan mengalami hadirat Tuhan. Ada kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Selalu ada. Kalau tadi bahkan di video dikatakan dia gak pernah meninggalkan kita, berarti dia ada di sini. Cuman seringkali kita terlalu banyak di dalam pikiran kita sehingga kita gak tahu, kita gak sadar. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa, biar masing-masing kami membuka hati, memberikan ruangan untuk Engkau bicara kepada masing-masing kami, sehingga Engkau merubah hidup kami, sehingga ada transformasi, sehingga kami mengalami Engkau dan menjadi nyata di dalam hidup kami, dan kami dirubahkan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan masuk tahun yang baru ini kami memberikan ruangan untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kami supaya kami menjadi lebih, bukan hanya menjadi lebih baik, tapi kami menjadi semakin seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Happy New Year. Happy New Year. Di tahun yang baru ini saya mencanangkan tema yang baru tahun 2026, yaitu apa saudara? Transformation. Katakan sama-sama, transformation. Transformation ini bukan sekedar New Year's resolution di mana Anda membuat komitmen untuk mau melakukan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 hal Anda catat ya. New Year's resolution di mana Anda mau berubah, tapi Anda hanya mengizinkan perubahan itu dari luar, maka Anda nggak akan tahan lama, saudara. Tapi transformation itu selalu membutuhkan transisi. Di dalam transformation kita nggak akan tiba-tiba langsung berubah, tapi kita mengalami transisi demi transisi demi transisi. Dan hari ini saudara, saya berusaha untuk menyampaikan by the grace of God, yang tahun ini minggu pertama ini adalah Vision Sunday. Jadi saya mencanangkan bukan hanya tema yang baru saudara, tapi Vision Sunday, yaitu saya mau supaya Anda melihat vision yang dari Tuhan. Dan kalau saya katakan Vision Sunday, mungkin Anda berpikir, ini pastor mau ngomong visi apa ini ya untuk gereja Tuhan.
Saya akan mulai dengan satu hal yang sangat sederhana sekali, saudara. Visi yang Tuhan berikan untuk gereja kita, yaitu apa, saudara? Transforming our communities, mengubah komunitas kita. Artinya apa, saudara? Mulai mengubah kita punya lingkup pengaruh, sphere of influence. Lingkup pengaruh kita itu Anda bisa membawa transformasi. Tapi bagaimana kita bisa membawa transformasi di komunitas kita kalau kita sendiri tidak mengalami transformasi? Nangkep nggak, saudara? Kalau saya katakan kepada saudara, sabar ya, kamu harus sabar. Jadi orang Kristen harus sabar. Tapi Anda lihat saya ini gampang marah, begitu ya. Kira-kira Anda nggak akan nangkep, Anda akan bicara, wah yang ngomong sih gampang, tapi kamu sendiri marah-marah terus, begitu ya. Jadi untuk kita bisa mengalami transformasi, kita sendiri itu harus dari dalam mengizinkan Tuhan merubah hidup kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Vision Sunday, saya ada pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Anda semua di sini. Yang pertama ialah bagaimana Anda melihat Tuhan dalam hidup saudara. Jadi bicara mengenai vision, bagaimana Anda melihat Tuhan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang siap untuk menggebuk Anda kalau Anda salah, kalau Anda dosa, kalau Anda jatuh, nggak ada kasih karunia-Nya sama sekali? Apakah itu yang Anda lihat dari Tuhan, pribadi Tuhan? Yang kedua, saya mau bertanya kepada saudara, how do you see yourself? Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Bagaimana Anda melihat identitas saudara? Karena ini hal yang sangat penting yang nanti akan saya bahas dengan contoh-contoh di dalam Alkitab, supaya Anda tahu waktu Anda melihat diri Anda sebagaimana Tuhan melihat diri Anda, maka hidup Anda akan mengalami perubahan. Karena seringkali apa yang kita lihat, apa yang Anda lihat dalam diri Anda itu adalah bisikan dari kegagalan masa lalu, atau latar belakang saudara, atau warna kulit saudara, atau pendidikan saudara, atau Anda dari daerah mana, dari suku mana, sehingga Anda berpikir itu identitas saudara dan membatasi Anda untuk maju. Dan hari ini saya mau mengajak Anda untuk bisa melihat siapa itu Anda menurut Tuhan. Anda harus bisa melihat siapa itu Anda menurut Tuhan. Seringkali Anda mulai berpikir, waduh kalau dengar khotbah misalnya Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang diberkati. Lalu pada saat Anda menilik, Anda melihat ke dalam dan Anda belum mengalami itu, Anda mulai ragu dan Anda nggak bisa percaya bahwa Anda itu dipilih Tuhan. Anda nggak bisa percaya bahwa Tuhan pilih Anda sebagai umat pilihan yang luar biasa. Nanti akan kita lihat ayat demi ayat. Tapi saya akan mulai dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan apa saudara? Pikiranmu. Bahasa Inggrisnya itu adalah renewing your mind. Pikiran yang diperbarui. Berarti kalau dikatakan renew itu sebetulnya dulu itu sudah ada. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan taruh pikiran Adam dan Hawa itu, Tuhan ciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Tapi karena dosa pikirannya jadi nggak selaras dengan firman Tuhan. Nggak selaras dengan janji-janjinya Tuhan. Jadi pada saat itu manusia jauh dari Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Saudara, berubah itu nggak gampang. Coba lihat kata yang saya garis bawahi cetak tebal di sini. Berubahlah, katakan berubahlah. Saudara, gampang untuk ngomong kepada orang lain berubah. Gampang untuk bahkan suami istri mau supaya suami berkata, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Sebaliknya istri juga ngomong begitu, kamu yang harus duluan berubah. Saudara, nggak bisa begitu, kita nggak bisa, kita mau merubah diri sendiri aja susah. Benar apa betul saudara? Bagaimana kita mau suruh orang untuk berubah? Dan saya melihat bahwa kalau kita mau berubah, sebetulnya secara sederhananya, itu bukan karena kita bergumul, harus berubah. Saudara, kalau perubahannya itu dari dalam, itu maka akan lebih gampang, saudara. Akan lebih gampang. Saya ada seorang sahabat, teman lama, yang tiba-tiba dia itu di waktu periksa annual check up, dia harus operasi gallbladder-nya harus diambil dan katanya dokternya bilang, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, blood pressure-nya tinggi. Dan waktu saya bertemu, dia datang dan saya bilang, wah kamu ini kok sekarang jadi kurus sekali. Dia bilang begini, sekarang saya ini jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Bahkan waktu saya kembali ke dokter, setelah berapa bulan, ya kira-kira 2,5 bulan, dokternya ini bilang begini, am I seeing the same person? Dia bilang begitu. Kok beda ini? Hasilnya ini beda sekali. Karena apa saudara? Karena dia itu merubah dari dalam, merubah dan kemarin kita sempat kumpul-kumpul dan makan bersama. Saya melihat cara dia makannya lain sekali dengan tahun lalu saudara. Dan dia betul-betul pilih-pilih dan kapan makannya juga dia pilih-pilih. Sebelum makan besar dia makan sayur, buah dulu dia makan. Dia bikin jus dulu saudara, minum dulu dan makannya itu dirubah total saudara. Saya tanya sama dia, gampang apa enggak? Dia bilang, saya enggak bisa bayangkan kok gampang ya. Karena apa? Karena tadinya saya berpikir, waduh saya mesti nggak boleh makan ini, nggak boleh, semakin nggak boleh, semakin begitu ya, itu di lidah udah kerasa mau makan apa. Halo. Tapi waktu dari dalam, saya mau hidup sehat, saya mau hidup umur panjang. Tiba-tiba itu makanan yang tadinya dia suka, ini yang dia ngomong sendiri saudara. Tadinya dia suka, itu waktu saya makan kok jadi enak ya. Dia bilang begitu. Dan tadinya dia itu suka makan yang manis-manis, saudara. Waktu dia mulai makan yang manis, kok rasanya nggak enak lagi, saudara. Berubah total. Jadi yang namanya berubah itu bukan striving, bukan bergumul dalam hal ini, saudara. Kita berserah, katakan berserah. Berserah kepada Tuhan. Berserah. Waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan pimpin kita. Termasuk juga kita punya badan secara jasmani. Saya akan bacakan di dalam The Message Translation yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayatnya sama, saudara. Jadi inilah yang ingin saya minta Anda lakukan. Dengan pertolongan Tuhan. Coba katakan dengan pertolongan Tuhan. Jadi tanpa Tuhan nggak bisa, saudara. Ambillah kehidupan sehari-hari Anda, waktu tidur, waktu makan, waktu pergi kerja, dan persembahkanlah itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk Dia. Janganlah terlalu menyesuaikan diri Anda dengan budaya di sekitar Anda, sehingga Anda menyesuaikan diri tanpa berpikir. Ikut aja, pokoknya kalau teman-teman bilang apa, kalau sosial media bilang apa, ikut aja tanpa berpikir. Jangan begitu, saudara. Di sini dikatakan sebaliknya, pusatkan perhatian Anda kepada Tuhan. Kalimat yang berikutnya, saya cetak tebal di sini, coba Anda baca, kita baca sama-sama. Anda akan diubah dari dalam
keluar. From the inside out. Dari dalam keluar, segera kenali apa yang excuse me, segera kenali apa yang dia inginkan dari Anda dan segera tanggapi hal itu. Tidak seperti budaya di sekitar Anda, thank you Marcus. Tidak seperti budaya yang di sekitar Anda yang selalu menarik Anda ke tingkat ketidakdewasaan. Jadi seperti anak-anak, terus nggak dewasa, sebentar ngambek, sebentar nggak mau berdoa, sebentar bisa gampang tersinggungan. Itu nggak dewasa, saudara. Saya berdoa, berharap semua Anda yang mendengarkan hari ini, mulai baik saudara yang dengar melalui internet ya, saudara coba nanti Anda bisa bayangkan apa enggak, Anda waktu melihat ke belakang, istri Anda atau suami Anda atau teman baik Anda akan berkata, kamu sekarang lebih baik ya, kamu sekarang kok bisa lebih ada passion kepada Tuhan. Kamu kok sekarang bisa, tiba-tiba kamu enggak, tahun lalu enggak begini dah, sekarang kamu suka share, menginjil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Oh tiba-tiba saya lihat kamu nih kok bisa lebih melayani daripada tahun yang lalu. Tiba-tiba kamu kok bisa lebih panjang sabar. Kok kamu sekarang bisa lebih mengampuni. Saya tahu kamu tahun lalu kalau udah marah sama orang, marah sekali. Tapi sekarang kok bisa gampang mengampuni. Nah itu saudara, perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam keluar. Good word Pastor Paul, amin, I know, oke. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda. Jadi dari dalam diri Anda itu akan ada yang baik yang keluar. Dari dalam diri Anda bukan karena kekuatan sendiri. Bukan kan harus berubah, capek saudara. Sama seperti orang yang membuat New Year's resolution. Baru 3 minggu udah rasanya gagal. Enggak begitu. Yang saya sampaikan bukan New Year's resolution. Tapi transformasi, perubahan dari dalam keluar, dan itu membutuhkan apa saudara? Membutuhkan transisi demi transisi selama hidup kita ini, setiap hari. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, mengembangkan kedewasaan yang matang di dalam diri Anda. Jadi sekali lagi saudara, saya katakan bahwa tema kita tahun 2026, transformation, katakan sama-sama transformation. Dan bicara mengenai transformation, bulan ini kita punya fokus ialah exceptional, katakan exceptional. Exceptional, apa sih artinya exceptional? Exceptional itu artinya luar biasa. Exceptional itu artinya unusual. Exceptional itu artinya extraordinary. Bukannya ordinary, tapi extraordinary. Anda nggak biasa-biasa, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Artinya apa? Exceptional itu artinya Anda special. Anda special. Kayaknya saudara ini, waktu saya sampaikan ini, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda ya. Tadi saya katakan, bagaimana Anda melihat diri Anda? Kalau Anda melihat diri Anda seperti belalang, maka Anda nggak sempat sampai pada satu titik Anda melawan raksasa. Kalau Anda tahu ceritanya Musa, waktu dia kirim 12 pengintai, belalang itu grasshopper. Is that your question? Oke, saya bisa bayangkan anak muda, belalang. Is that you? That's what you asked your mom? Okay, I got you. All right. Waktu Musa kirim 12 pengintai, saudara. Waktu Musa kirim 12 pengintai, 10 itu melihat dirinya sendiri seperti belalang. Mereka belum sampai face the giant, mereka itu sudah melihat dirinya sendiri seperti belalang. Mereka gagal, mereka nggak sampai face the giant. Mereka waktu face the mirror,
udah ngelihat saya nggak bisa. Saya spesial. Pastor cuma enak-enakin kita aja. Tahun baru khotbahnya you are special. Saya nggak spesial, pastor. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Tuhan. Anda luar biasa. Tapi saya nggak rasa begitu. Saudara, waktu Tuhan berikan janji-janji kepada saya, ada kalanya saya juga merasa begitu. Are you with me? Waduh, saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oh Tuhan, tapi dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Anda bisa melihat diri Anda exceptional, unusual, extraordinary. Anda spesial. Oh, kelihatannya perlu diyakinkan lagi ini saudara. Anda spesial. Anda exceptional. Anda luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya salah satu artinya itu Anda adalah peculiar. Peculiar, nanti saya akan bacakan ayatnya saudara. Peculiar itu bukan weird, bukan, tapi spesial. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita akan lihat di sini saudara. Jadi Vision Sunday ini saya mau Anda nangkep betul-betul. Anda ngelihat Tuhan gimana sih? Apakah dia Bapak yang baik seperti yang dinyanyikan tadi? You are good God. Apakah Anda melihat Tuhan? Anda bagaimana melihat Tuhan? Kalau Anda melihat Tuhan seperti Tuhan yang siap untuk menghukum Anda, maka Anda datang kepada Tuhan bukannya takut akan Tuhan, tapi Anda ketakutan. Are you with me? Jadi bagaimana Anda melihat dirimu sendiri? Itu sangat penting kalau Anda bisa melihat bagaimana Tuhan melihat Anda. Oh, dan Anda cocokkan dengan identitas Anda, maka Anda akan menjadi orang yang berubah. Nah, bulan ini exceptional fokusnya, tapi minggu ini topiknya adalah exceptional obedience. Ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Saya akan bawa saudara untuk baca di dalam buku Ibrani, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Are you ready? Are you ready? Oke. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Berhenti di sini sebentar saudara. Karena iman. Kenapa kok disembunyikan? Anda perlu tahu sejarahnya bahwa ternyata pada saat itu Firaun memberikan perintah anak laki-laki yang usianya 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Dan orang tuanya Musa itu karena iman, lagi katakan karena iman. Jadi waktu Anda masuk tahun 2026 ini, itu Anda perlu beriman di dalam Tuhan. Anda perlu percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada pikiran Anda sendiri, kegagalan Anda masa lalu. Enggak. Karena iman. Karena iman maka orang tuanya Musa itu menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira gampang enggak menyembunyikan anak umur 3 bulan? Dan ingat pada saat itu orang Ibrani itu diperbudak oleh Mesir, oleh Firaun. Dan sebagai budak itu rumahnya enggak 1.500 square feet, 2.000 square feet, enggak saudara. Rumahnya ya segitu-segitu aja. Jadi kalau mau menyembunyikan anak umur 3 bulan, kira-kira waktu serdadu atau tentara Mesir masuk ke rumah orang tuanya Musa, ya segitu-segitu aja saudara rumahnya. Bagaimana kalau lagi disembunyikan, lalu waktu serdadu itu datang, anaknya nangis saja. Wih, itu, wah, ketangkep saudara. Betul apa enggak? Tapi sekali lagi saudara, karena iman. Katakan sama-sama, karena iman. Lagi katakan, karena iman. Jadi orang tua harus beriman. Anda harus beriman. Kita semua perlu beriman. Bagaimana caranya beriman? Beriman itu dengan mendengarkan firman Kristus. Mendengarkan firman Tuhan. Bergaul erat dengan firman Tuhan, saudara. Jadi maka Anda akan bisa mengalami. Saya waktu baca ayat ini, saya merasa Tuhan itu punya sense of humor.
Tadi saya katakan ya, susah ini orang tuanya Musa untuk menyembunyikan Musa, betul? Tapi kalau Tuhan yang nyembunyiin, nggak ada yang bisa lihat. Setelah 3 bulan, Musa disembunyikan di mana? Setelah 3 bulan, Musa itu disembunyikan di istananya Firaun. Halo. Orang yang kejar-kejar mau bunuh setiap anak laki-laki yang usia 2 tahun ke bawah. Tiba-tiba mamanya Musa taruh Musa di sungai. Lalu putri Firaun waktu lihat, oh senang sekali. Lalu diadopsi. Jadi anaknya putri Firaun. Jadi orang yang dikejar-kejar disembunyiin sama Tuhan. Oh, this is so beautiful. Makanya kalau Anda disembunyikan dalam hadirat Tuhan, waktu Anda baca Mazmur 91, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu he that dwelt in the shadow of the Almighty. Anda tinggal dalam hadirat Tuhan, itu musuh Anda nggak bisa ngelihat Anda. Anda disembunyikan. Isn't God awesome? Kayaknya Tuhan, enggak ditulis di Alkitab ya. Tuhan tuh kira-kira omong sama Firaun, kamu mau cari Musa? Nih gue sembunyiin di rumah lu. Jadi saudara, coba kita baca ayat yang berikutnya ya. Karena iman, lagi katakan karena iman. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Coba saudara, ini adalah keputusan yang besar. Jadi kalau saya katakan exceptional obedience, kok bisa ya? Enak loh, hidupnya enak ini. Budak tadinya, terus diangkat jadi anaknya putri Firaun, berarti makannya sama makanan raja semuanya. Are you with me? Tapi waktu dia jadi dewasa, lagi dikatakan saudara, waktu kita mengalami transformasi, kita menjadi lebih dewasa, itu Musa membuat keputusan, saya nggak mau lagi disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena apa saudara? Oh Jesus. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Oh, ternyata kalau mau mengalami transformasi, izinkan Roh Kudus bekerja. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, nggak akan mengalami transformasi. Anda bisa ke gereja setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak akan ada perubahan. Anda waktu nanti ada reuni dengan teman-teman high school, lalu teman-teman high school bilang, oh kamu kayak dulu aja, kamu sama aja gitu, kamu nggak berubah-berubah gitu ya. Kamu sama seperti kamu yang saya kenal 30 tahun yang lalu. Oh saudara, saya nggak mau teman-teman lama saya ngomong seperti itu. Justru sebaliknya, teman-teman lama saya berkata, oh kamu kok sekarang beda ya. Bahkan baru 1 tahun setelah saya bertobat itu sudah ada prosesnya. Waktu saya bertemu dengan teman lama mereka berkata, oh kamu kok lain sekarang ya. Nah ini yang saya berdoa supaya Anda mengalami transformasi. Exceptional obedience. Kenapa Musa melakukan demikian? Karena dia taatnya luar biasa. Jadi dari ayat-ayat ini, coba kalau Anda lihat ya, karena iman. Jadi pertama-tama itu kita perlu tahu kita bisa menerima identitas kita itu karena iman. Anda bisa percaya bahwa Anda luar biasa karena iman. Anda bisa percaya bahwa Anda itu extraordinary karena iman. Oh kok kayaknya belum breakfast ini. Katakan, saya luar biasa. Saya spesial. Karena Tuhan Yesus. Saya dipilih Tuhan. Saya mempunyai identitas yang luar biasa. Karena Tuhan. Saya bukan belalang. Nangkep itu saudara. Anda anaknya Tuhan. Are you with me? Oh, praise the Lord, praise the Lord. Jadi saudara, mulai saat ini Anda percaya bahwa
Apa yang Tuhan katakan mengenai Anda, itulah Anda. Dan Anda nggak bisa menciptakan identitas Anda. Anda bisa menemukan identitas Anda. Tapi Anda nggak bisa ciptakan. Anda nggak bisa ciptakan. Kalau Anda berusaha untuk menciptakan identitas Anda, maka seumur hidup Anda akan melakukan jaga image ya. Bahasa Indonesianya apa? Jaim kalau nggak salah ya. Repot loh saudara. Karena apa? Kan kalau Anda berusaha untuk menciptakan identitas Anda, nggak bisa saudara. Maka Anda akan stres. Oh harus jaga image, harus jaga image, harus jaga image, jaga image. No, saudara. Coba Anda melihat identitas Anda dalam Tuhan itu seperti apa sih saudara? Oh God. Jadi exceptional obedience. Saya berdoa supaya Anda betul-betul taat yang luar biasa. Musa itu identitasnya tidak berasal dari opini publik atau prestasi atau kesuksesan. Identitasnya Musa itu dia lihat dari Tuhan. Jadi saya bisa bayangkan saudara, waktu sebelum Musa itu diangkat jadi anaknya putri Firaun, 3 bulan, katakan 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya percaya mamanya Musa itu ajarkan firman Tuhan. Diajarkan, didoain, diberkati, berdoa untuk perlindungan, diomongin terus. Jadi Anda jangan pikir kalau anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Are you with me? Jangan Anda pikir anak kecil, oh masih sekia nggak tahu apa-apa. No, masih anak kecil, no saudara. Anda mulai omongkan. Bahkan waktu anak-anak kami, waktu Sharon dan Lorin masih di dalam perut ibunya, Joyce dan saya, kita doakan, kita nyanyikan, kita bacakan ayat firman Tuhan. Terus begitu saudara, dari kandungan. Jadi saudara, bagaimana identitas Anda? Kalau identitas Anda itu hanya berdasarkan opini publik, waktu ada orang bilang, oh kamu bagus ya, wow, lalu Anda lihat di Instagram berapa followersnya, semuanya berapa yang di social media, berapa yang like, maka Anda senang saudara. Tapi kalau ada berapa orang yang dislike Anda, ya, atau Anda mulai enggak Anda di unfollow, Anda pikir, waduh, identitas Anda bergantung dari situ. Kalau Anda sukses, wah, Anda rasanya ada confidence. Tapi kalau lagi mengalami tantangan, rasanya nggak ada confidence. Berarti identitas Anda bergantung pada kesuksesan atau kegagalan. Berikutnya kita lihat ya ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, reward. Baca pelan-pelan lagi. Ia menganggap penghinaan karena siapa? Kristus sudah ada atau belum? Ini di perjanjian lama ini. Kristus bukannya di perjanjian baru. Bukankah Kristus itu belum ada waktu di perjanjian lama? Atau ternyata dia adalah Tuhan. Dia sudah ada. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Are you with me? Jadi ternyata pada saat Anda melakukan exceptional obedience, itu Anda akan mendapat pewahyuan. Anda akan mendapat pewahyuan apa yang akan datang, apa yang orang lain nggak tahu. Anda mendapat pewahyuan tahun 2026 ini sehingga Anda bisa siap. Dan saya mau beritahu kepada Anda, tadi sudah diumumkan ya, bahwa nanti hari Jumat ini kita akan ada doa. Dan saya akan share visi yang Tuhan berikan kepada saya untuk gereja. Dan saya ingin sampaikan, saudara, saya mau ngomong dengan terus terang kepada saudara ya, bahwa
apa yang saya akan sampaikan hari Jumat yang akan datang ini sangat amat penting. Rasanya saya belum pernah sampaikan ini sebelumnya. Hanya kepada beberapa orang tertentu. Jadi saya mau supaya Anda hadir, Anda ikutin. Saya akan share visinya gimana sih. Kira-kira saya mau tanya sama saudara. Pernah nggak Anda berdoa, tapi belum dijawab? Oke, pernah nggak Anda berdoa dan berpuasa, tapi belum dijawab? Mau tahu apa sebabnya? Datang hari Jumat. Yes, karena apa yang akan saya sampaikan hari Jumat nanti sangat penting, saudara. Dan kita akan berdoa. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kapan saudara? Vision and Prayer Night hari Jumat ini ya, jam 8, hari Jumat. Katakan kanan kiri, hari Jumat. Datang. Oke. Jadi ternyata di sini ayat yang ke berapa tadi? Ia menganggap bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Oh, penderitaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Luar biasa sekali, saudara. Sengsara atau penghinaan karena Kristus dibandingkan dengan semua harta di Mesir. Mesir itu kaya, saudara. Pada saat itu negara superpower. Ayat berikutnya, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ini resiko loh, saudara. Halo, resikonya apa sih? Bisa mati, saudara. Jadi dia exceptional obedience, itu berarti dia taatnya betul-betul luar biasa. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang, karena iman. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa itu dalam bahasa Inggrisnya angel of death, itu tidak menyentuh anak-anak sulung mereka. Karena iman, mereka taat. Waktu datang firman Tuhan, mereka taat. Jadi saudara, kalau saya katakan mengenai Anda itu luar biasa, saya akan kutip yang nggak ada di slide di sini ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan perbuatan yang besar. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara, sekali lagi, ini adalah Anda. How do you see yourself? Bisa nggak Anda tuh melihat diri Anda sebagai imamat rajani? Bisa nggak Anda melihat Anda itu umat kepunyaannya Tuhan? Bisa nggak Anda melihat Anda itu luar biasa? Di dalam bahasa Inggrisnya, peculiar people. Peculiar itu artinya luar biasa. Saya tahu ada saudara yang pikir, saya kayaknya biasa-biasa aja ya. No, Anda luar biasa. Kalau Anda mikirnya Anda biasa-biasa aja, itu bukan dari Tuhan. How do you see yourself? Oh, God. Ternyata saudara, untuk Anda bisa menemukan identitas Anda itu bukan sekedar program yang Anda lengkapi. Ikut kelas 3 minggu, saya dapat identitas. Enggak begitu saudara. Itu dijalanin waktu hidup. Dan justru pada saat Anda merasa, sekarang saya ini lebih baik, saya sekarang udah, tiba-tiba ada sesuatu lagi yang akan memurnikan kita, memurnikan Anda, sehingga Anda bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh God.
Kadang-kadang musuh itu tidak mencoba untuk menghilangkan identitas Anda. Tapi kadang-kadang musuh itu menyimpangkan identitas Anda. Disimpangkan aja, ditanya. Sama seperti ular tanya kepada Hawa. Apakah betul Tuhan berkata, kamu gak boleh makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Saudara, sebetulnya dari awal mula, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Are you with me? Anda, saya percaya pernah dengar cerita ini di mana Hawa makan buah yang terlarang. Buah itu apalah, ada yang bilang apel, ada yang bilang apa. Tapi menurut saya, bukannya Hawa itu lagi lapar. Bukan enggak ada grocery. Semua bisa dimakan. Dia berkelimpahan. Luar biasa. Dia mempunyai informasi, tapi enggak mempunyai pengertian. Saudara, saya berdoa Anda mempunyai pengertian. Ngerti betul-betul. Saya ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Oh God. Saya melihat, saudara, bahwa ternyata ada orang-orang yang melihat atau menarik identitas mereka itu dari isu mereka, dari persoalan mereka, sejarah mereka, keluarga mereka. Oh, enggak, saudara. Lihat identitas Anda dari Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan dalam segala kelimpahan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Dan Yesus datang untuk memperbarui, katakan memperbarui. Memperbarui dan mengubah pikiran kita. Pikiran kita ini perlu dirubah, saudara. Sehingga kita dapat memahami sepenuhnya siapa sih kita sebenarnya ini. Coba bayangkan, saudara. Bayangkan ya, kira-kira dalam hidupnya Musa waktu dia beranjak jadi dewasa, itu ada tension di dalam hidupnya. Kenapa? Karena sebetulnya dia adalah orang Ibrani. Dia adalah keluarga budak. Budak yang sudah 430 tahun, saudara, budak. Jadi orang tuanya budak. Kakek neneknya budak. Great grandfather, grandmother, budak semuanya. Budak 400 tahun itu lama, saudara. Orang Ibrani tapi hidupnya di Mesir. Ada tension di sini. Orang Ibrani yang adalah budak, tapi makan bersama dengan raja yang memperbudak keluarganya dia. Dan orang Ibrani. Di sini ada tension. Kok nggak cocok ya? Nggak cocok. Saudara, ada orang-orang yang mengalami seperti itu, saudara. Identitasnya itu jadi bingung karena apa, saudara? Karena keadaan, karena sejarah. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, saya diingatkan kira-kira 35 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang orang Amerika ya. Dia keluar dari penjara, saya lupa berapa tahun dia di penjara, karena dia itu di penjara sebabnya dia itu nyelundupin drugs. Mulai dari mobil ya, taruh di terang, disembunyikan di pintu ini dan itu, sampai akhirnya sudah berhasil dia make money, lama-lama bukan pakai mobil lagi, tapi pakai truk. Oh, make a lot of money, lama-lama bukan itu, saudara, lama-lama itu dia masukin drug, nyelundupin drug dari luar negeri pakai kapal, saudara. Dan ternyata berhasil lagi dan dia make a lot of money. Dia make a lot of money dan ini kesaksian dia waktu dia omong dengan saya, dia katakan, bayangkan apa yang ada di pikiran saya, semua dosa
yang kamu bisa pikirkan itu sudah saya perbuat semuanya. Saya punya uang luar biasa sekali. Dan karena dia masukin satu kapal nggak ketangkep, lama-lama jadi 2 kapal, saudara. 2 kapal dan satu hari dia katakan, oh saya mau 3 kapal, saudara. Dan pada saat dia melakukan itu, saudara, he got busted. Dan dia menjadi buron. Dia lari. Tapi dia punya seorang ibu yang cinta Tuhan, dan ibunya ini tahu bahwa anaknya ini nggak benar. Jadi ibunya ini mendoakan dia terus. Namanya Richard. Didoakan. Satu hari ini anaknya tinggal dia lari, dia kabur, dia buron ya. Dia menyamar ini dan itu, dan dia datang ke rumah mamanya di Monterey Park di sini. Dan dia tinggal di sana, nggak berani keluar rumah, saudara. Satu hari dia lagi berkebun, dia dengar ada suara yang panggil dia, Richard. Dia noleh, kok nggak ada orang ya. Dia berkebun lagi, dia dengar suara, turn yourself in. Tahu maksudnya? Kamu serahkan diri kamu. Dia kaget sekali. Tapi dia abaikan. Dia terus berkebun. Dia dengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Richard, turn yourself in. Dia nggak tahan. Dia omong sama mamanya, "Mah, kok saya dengar suara ini apa ya? 3 kali, Mah." Lalu dia bilang, "I've been praying for you." Tahu apa yang terjadi, saudara? Dia buat keputusan, dia datang ke kantor polisi sendiri. Dia langsung ditangkap, di penjara. Berapa tahun saya nggak ingat. Tapi waktu saya omong dengan dia sudah keluar dari penjara. Dia bilang begini, sekarang saya bebas. I don't have to keep hiding. I don't have to keep acting. I don't have to keep performing. Dan kalau saya jalan, saya nggak perlu waspada sebentar-bentar ngelihat ini kalau ada orang yang ngikutin, ada yang buntut, nggak ada. Sekarang saya ini sudah bebas. Sekarang saya tahu identitas saya. Hidupnya mengalami transformasi karena exceptional obedience. Dan dia bebas. Tahukah saudara ada orang yang melakukan hal-hal ini? Yang mengatakan, dia bukan satu-satunya kesaksian. Mereka mengatakan bahwa saya di penjara tapi saya bebas. Tapi ada orang-orang yang nggak di penjara, di dalamnya ini ada tension. Nggak bebas. Saudara, bagaimana dengan kita? Saya belajar bukan hanya dari Musa, tapi saya akan conclude dari sini. Dari seorang yang tadinya sederhana, dapat promosi, menjadi orang yang punya kuasa, dan menjadi raja, namanya Daud. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 10 sampai 12, Daud itu waktu dia jadi raja ya saudara. Dia punya kuasa, Anda bisa baca ceritanya, dia itu ambil istrinya orang. Dia ambil istrinya Uriah, salah satu ajudannya dia, ajudan perang, dan habis itu dia set up supaya Uriah itu mati, sehingga dia bisa dapat istrinya. Anda bisa baca ceritanya, itu sangat menyentuh sekali. Lalu Nabi Tuhan datang kepada Daud. Dan pada saat Nabi Tuhan menegur Daud, Daud nggak bantah. Dia katakan demikian, ciptakan dalam diriku hati yang bersih, ya Allah. Dan apa saudara? Perbaruilah roh yang benar, yang tekun dan teguh di dalam diriku. Dia nggak menentukan identitasnya berdasarkan opini publik. Berdasarkan kesuksesan, dia udah sukses, dia jadi raja. Punya kuasa, punya kekayaan, ditakuti, perang kemana-mana selalu menang, luar biasa sekali. Tapi pada saat dia
ditegur oleh Tuhan melalui nabi Tuhan. Dia merendahkan diri. Ini adalah proses dari dalam keluar. Dikatakan, janganlah engkau membuang aku dari apa? Oh, bulan lalu fokus kita God's presence. Dia nggak mementingkan semua panggilan, jabatan, titel, semuanya. Jangan buang aku dari hadirat-Mu Tuhan. Dan jangan engkau mengambil Roh Kudus-Mu dari aku. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya ada waktu hari Pentakosta. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Allah Bapa Tuhan. Are you with me? Berikutnya, kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh yang rela. Kembalikan. Jadi rupanya dia sudah nggak ada sukacita lagi. Dapat posisi, dapat raja, kekayaan ada, dapat istrinya orang, yes, tapi nggak ada sukacita. Karena apa? Identitasnya. Bingung dia. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Tuhan, Kau bicara supaya kami betul-betul berani taat kepada Engkau. Berani taat walaupun harus bayar harganya. Masuk tahun 2026, ada hal-hal yang besar yang Tuhan sudah janjikan buat Anda. Anda itu orang yang spesial. Jangan lihat lagi, ada saudara di sini yang rasanya nerima nasib aja ya. No. Anda datang kepada Tuhan. Anda bisa diperbarui dalam Tuhan. Anda jangan bagaimana Anda mengizinkan Tuhan. Tuhan lihat Anda itu gimana sih? Anda mampu, Anda bisa, Anda luar biasa. Oh God. Berapa banyak saudara yang saat ini bisa nangkep betul-betul. Dan Anda bisa mengimani. Tadi dikatakan karena iman ya. Berapa banyak dari saudara yang sekarang bisa betul-betul berkata, saya ini spesial, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berapa banyak saudara-saudara yang berkata, saya ini luar biasa. Yes. Berapa banyak saudara yang berkata, saya mau taat kepada Tuhan. Yes. Anda angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Masuk tahun 2026 ini saudara, ini adalah visi Tuhan buat Anda. Visi Tuhan buat Anda. Oh, Anda akan mengalami jamahan Tuhan. Anda akan mengalami hadirat Tuhan asal Anda buka hati. Asal Anda sediakan ruangan buat Tuhan. Kalau enggak ya enggak bisa, saudara. Buka hati. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. We can sing this song. Yes, Lord. Yes, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful.
bagaimana Tuhan melihat Anda, maka hidupmu akan dirubah. Karena bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri menentukan masa depan Anda. Tuhan melihat Anda umat pilihan luar biasa, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat rajane. Anda luar biasa. Masuk tahun 2026, ingat ini saudara. Terima kasih Tuhan, bless your people. Biar kami mengalami transformasi ilahi. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. God bless you.